Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardhah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulu rabbuna fi kitabihi tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat waktu luang, nikmat umur panjang. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa memperbaiki amal soleh kita, menambah ibadah-ibadah yang kita kerjakan, bertobat kepada Allah dari maksiat yang kita lakukan kalau kita belum bertobat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada teladan kita, qudwah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang berusaha untuk menegakkan sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, yang pertama kami ingin menyampaikan doa yang dianjurkan oleh para ulama ketika kita baru saja menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu saling mendoakan supaya amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal soleh yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan. Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga. Sejatinya doa untuk meminta kepada Allah agar amal soleh kita diterima selama bulan Ramadan bukan hanya diperintahkan pada saat hari raya saja, akan tetapi satu bulan, satu pekan, atau bahkan 2 bulan setelahnya masih relevan untuk kita ucapkan, masih relevan untuk kita panjatkan. Karena para ulama-ulama kita, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kanu yad'una Allah sittata ashhur ba'da Ramadan an yutaqabbala minhum. Para ulama berdoa kepada Allah supaya ibadah-ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, bahkan sampai 6 bulan setelah Ramadan selesai. Jadi kalau hari ini kita masih berada di bulan Syawal, tanggal berapa ini Pak Bu? Tanggal 20 ya. Tanggal 20 Syawal, ada yang 20, ada yang 21 ya. Jadi ini masih sangat relevan untuk kita saling mengucapkan, mendoakan supaya ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hari raya Idul Fitri baru saja kita lewati, kurang lebih hampir 3 pekan ya. Hari raya telah kita lewati tadi ya. Banyak di antara kaum muslimin yang mengekspresikan kebahagiaan di hari raya dengan beraneka ragam, beraneka macam cara.
dan bersenang-senang atau berbahagia pada saat hari raya ini bagian dari perintah Nabiullah Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW pada saat di hari raya Idul Fitri, beliau melihat ada sekelompok anak kecil dari Habasyah, dari Ethiopia, yang mereka itu bermain-main di halaman Masjid Nabawi. Rasulullah SAW mengatakan, il'abu ya bani arfidah hatta ya'lamal yahud wan nasara anna fi dinina fushatan. Kata Nabi SAW, bermain-mainlah kalian wahai bani arfidah hatta ya'lamal yahud wan nasara anna fi dinina fushatan, supaya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mengetahui bahwa di dalam agama Islam itu terdapat kelonggaran, supaya mereka tahu bahwa agama Islam itu bukan agama yang kaku, supaya mereka tahu bahwa agama Islam memperbolehkan pemeluknya, memperbolehkan umatnya untuk berbahagia, bersenang-senang, bermain-main, khususnya pada saat hari raya Idul Fitri. Jadi kalau seandainya di hari raya Idul Fitri kemarin kita membuat satu acara lomba untuk bermain-main dan bersenang-senang, silahkan, selama acara tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baik, kembali lagi kepada kebahagiaan yang dirasakan oleh kaum muslimin. Banyak di antara kaum muslimin mengekspresikan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri dengan berbagai macam cara. Ada yang dia mengekspresikan kebahagiaan dengan cara takbiran, ada yang dia mengekspresikan kebahagiaan dengan cara makan-makan, ada yang dia mengekspresikan kebahagiaan dengan cara memakai baju yang baru, membeli baju yang baru, memiliki sandal baru, memiliki pakaian baru, kendaraan yang baru. Akan tetapi yang harus kita perhatikan, esensi dari hari raya Idul Fitri itu bukan hanya sekedar memakai baju baru, bukan hanya sekedar memakai sandal baru, bukan hanya sekedar memiliki kendaraan yang baru atau punya istri baru misalkan. Akan tetapi yang paling penting, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah apakah kita semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau, Ibnu Rajab Al-Hambali, di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, laisal 'id liman labisal jadid wa innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Kata beliau, hari raya Idul Fitri itu bukan hanya sekedar hari untuk memakai baju baru, bukan hanya sekedar hari untuk memakai pakaian yang baru. Wa innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Akan tetapi hari raya Idul Fitri adalah hari untuk orang-orang yang dia bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal 'id liman tajammala bil libasi war rukub wa innamal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Hari raya Idul Fitri bukan hanya sekedar hari untuk memakai pakaian yang bagus, memakai baju yang bagus, bukan hanya sekedar memakai kendaraan yang bagus. Wa innamal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Akan tetapi hari raya Idul Fitri adalah hari untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setelah bulan Ramadan selesai, kemudian kita masuk di bulan Syawal, merayakan hari raya Idul Fitri, kita semakin bertambah ketaatannya kepada Allah, ataukah sama saja tidak ada perubahan? Kalau seandainya kita semakin bertambah ketaatannya kepada Allah, ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu semakin baik, kita makin rajin untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, kita makin semangat untuk mengerjakan hal-hal yang Allah Ta'ala perintahkan. Semoga ini bagian dari keberkahan yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan disebut dengan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah atau barokah maknanya itu adalah ma tuzidukum fit ta'ah atau ma tuzidukum fil khairat, atau ziyadatut ta'ah atau ziyadatul khairat. Bertambahnya ketaatan kita kepada Allah atau bertambahnya kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya ibadah kita atau kita menjadi semakin baik. Nah, kalau bulan Ramadan yang telah kita lalui selama 1 bulan tersebut kemudian tidak membuat kita menjadi baik, tidak membuat kita menjadi taat kepada Allah, berarti Ramadan yang kita telah lalui itu tidak menjadi bulan yang berkah untuk kita, tidak menjadi keberkahan untuk kita semua. Karena sekali lagi, hakikat dari keberkahan adalah sesuatu yang bisa menambah kebaikan untuk kita semua, segala sesuatu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan,
Kembali lagi kepada hari raya Idul Fitri, banyak di antara kaum muslimin yang dia mengekspresikan kebahagiaan dengan berbagai macam cara. Ada yang dia memakai baju yang baru, membeli kendaraan yang baru, ada yang dia mengekspresikan dengan acara karnaval, tapi karnavalnya hari ini banyak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kaum muslimin itu yang bikin patung-patung ya. Bahkan yang dibuat itu patung-patung setan ya. Ada patung genderuwo, patung kolor hijau, patung wewe gombel berikut dengan aurat yang terlihat ya, dan berbagai macam patung-patung yang tidak baik tadi. Kalau di daerah ngapunten nggih, itu takbiran tapi keliling pakai sound system gede, takbirannya pakai takbiran dangdutan koplo ya, remix ya. Sehingga tentunya ini jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, ini salah satu bentuk ekspresi kebahagiaan yang salah ya. Kemudian ada sebagian di antara kaum muslimin yang dia mengekspresikan kebahagiaan dengan acara atau dengan mengadakan acara halal bihalal, keliling dari satu rumah ke rumah yang lain, atau mengumpulkan sebagian orang, sekelompok orang di satu tempat untuk mengadakan acara halal bihalal. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana konteks acara halal bihalal tadi ditinjau dari sisi syariat atau makna atau hikmah yang bisa kita ambil. Baik, kalau kita melihat makna dari halal bihalal, halal bihalal ini adalah kata dalam bahasa Arab, tapi ternyata di Arab sendiri tidak ada ya. Saya dulu pernah kuliah nih, diajar atau diampu oleh dosen dari Saudi, dosen dari Mesir, dosen dari Sudan atau dari Suriah. Itu di sana tidak ada acara halal bihalal ya. Jadi halal bihalal itu kata dalam bahasa Arab, tapi ternyata orang-orang Arab sendiri tidak ada acara halal bihalal begitu. Nah, kalau kita melihat atau meninjau dari sisi makna bahasa, kalimat halal itu bisa kita dapatkan di surat Toha ayat ke-25 sampai dengan 28. Ayat ini insya Allah ana yakin Bapak Ibu hafal ayatnya, karena berisi tentang doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam ketika beliau akan berdakwah atau mendakwahi Fir'aun laknatullah alaih. Apa doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam? Nabiullah Musa alaihissalam berdoa kepada Allah dengan doa Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Rabbishrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku, wahlul uqdatam min lisani, wahlul uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan yang ada pada lidahku, lisanku, yafqahu qawli, supaya mereka mengerti apa yang aku ucapkan, apa yang aku sampaikan. Ya, nah kalimat wahlul uqdatam min lisani ini adalah diambil dari kata al-halal atau al-hillu, lepaskanlah atau uraikanlah kekakuan yang ada pada lidahku, lepaskanlah ikatan yang mengikat lisanku. Orang yang dia susah untuk berbicara, susah untuk ngomong, susah untuk menyampaikan, itu seolah-olah lidahnya itu diikat. Makanya di ayat ini digunakanlah kalimat wahlul uqdatam min lisani, lepaskanlah atau uraikanlah ikatan atau belenggu yang mengikat lisanku. Jadi kalau kita perhatikan makna al-hillu sendiri itu artinya melepas atau mengurai. Sehingga kalau kita membawa konteks makna al-halal ke dalam halal bihalal ini, artinya adalah menguraikan sesuatu yang bulat ya, menguraikan sesuatu yang jelimet. Makanya di antara tujuan dari halal bihalal adalah mengurai hubungan antara sesama muslim atau hubungan sosial antara kita dengan keluarga, antara kita dengan tetangga, antara kita dengan kawan atau karib kerabat, yang awalnya bulat menjadi terurai, yang awalnya kaku, beku menjadi cair,
yang awalnya retak menjadi rekat. Itu diantara tujuan dari acara halal bihalal. Nah, kalau kita meninjau dari syariat, memang kita mendapati ada dua pendapat yang menjadi pendapat para asatidzah di negara kita. Ada yang mengatakan itu bagian dari acara yang diada-adakan, acara yang bid'ah, tidak ada tuntunannya. Ada yang mengatakan acara itu hanya sebatas tradisi atau uruf, selama tidak ada syariat yang dilanggar maka diperbolehkan. Halal bihalal itu bagian dari uruf atau tradisi yang boleh untuk dilakukan selama tidak ada unsur syariat yang dilanggar. Jadi kalau misalkan kita mau mengadakan acara halal bihalal, ya boleh-boleh saja, silahkan. Tapi pertanyaannya adalah apakah ketika kita mengadakan acara tersebut sesuai dengan tuntunan syariat ataukah tidak? Ada tidak syariat yang kita langgar? Karena hari ini banyak di antara kaum muslimin yang mereka mengadakan acara halal bihalal tapi banyak syariat yang dilanggar. Misalkan apa? Kalau di kampung biasanya ada acara halal bihalal tapi plus nanggap dangdutan, ada biduan, atau mengadakan acara halal bihalal tapi di situ ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, bercampur antara laki-laki dan perempuan, atau mengadakan acara halal bihalal tapi di situ ternyata bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Padahal Rasulullah SAW itu memberikan ketegasan kepada umat beliau, baik itu laki-laki maupun perempuan, supaya tidak bersentuhan dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Karena ancamannya itu sangat tegas. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang dia bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan itu lebih baik dia jangan mengerjakan, lebih baik dia kepalanya itu ditusuk pakai jarum dari besi, seperti itu nih. Lebih baik kepalanya itu ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi daripada dia harus menyentuh perempuan atau laki-laki yang dia bukan mahramnya. Makanya perlu untuk kita ketahui siapa saja yang menjadi mahram kita, siapa yang bukan mahram kita. Kalau Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan pengen tahu siapa yang menjadi mahramnya atau bukan mahramnya, nanti silakan bisa dibuka surat An-Nisa ayat ke-23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ah, dan seterusnya. Ya, di sini kita bisa dapati ada beberapa poin ya, siapa saja yang menjadi mahram kita. Kalau bagi seorang laki-laki, hurrimat alaikum ummahatukum, yang menjadi mahram kita adalah ibu-ibu kita. Ya, ibu-ibu kita. Berarti bagi seorang perempuan, bapak itu adalah mahram. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, kemudian anak-anak perempuan kita. Bagi bapak-bapak, anak perempuan itu bagian dari mahram. Kalau ibu-ibu berarti anak laki-laki itu adalah mahram. Ya. Wa akhwatukum, kemudian saudari perempuan-perempuan kita, adik ataupun kakak kita yang perempuan bagi laki-laki. Berarti bagi ibu-ibu ataupun bagi perempuan, saudari-saudarinya itu merupakan saudara-saudaranya itu bagian dari mahramnya. Wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum. Ammah itu artinya paman dari jalur bapak. Khalah, ammah itu artinya bibi dari jalur bapak. Sedangkan khalah itu adalah bibi dari jalur ibu. Jadi kalau misalkan kita punya bapak kita punya adik atau punya kakak perempuan, ya, itu namanya apa? Bibi atau bude nggih. Bagi seorang laki-laki itu adalah mahram kita. Nah, bagi seorang perempuan, paman atau pakde itu bagian dari mahram. Wa khalatukum, kemudian bibi atau bude dari jalur ibu, itu juga bagian dari mahram. Atau bagi ibu-ibunya, bagi perempuan, pakde atau pakle dari jalur ibu itu juga bagian dari mahram. Makhalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti, anak-anak perempuan dari kakak atau adik-adik kita itu juga bagian dari mahram. Ponakan perempuan bagi yang laki-laki itu merupakan mahram. Bagi yang perempuan, ibu-ibu, ponakan laki-laki, berarti itu adalah mahram. Wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Kemudian ibu-ibu yang menjadi ibu susuan itu juga bagian dari mahram atau saudari-saudari sesusuan. Jadi kalau misalkan ada seorang laki-laki, dia disusukan ke tetangganya, kemudian dia disusukan
minimal 5 kali menurut pendapat dari jumhur ulama, maka dia sudah bisa menjadi ibu susuan. Jadi ibu susuan itu bukan 1 kali disusukan kemudian menjadi mahram, bukan gitu. Tapi kata jumhur ulama minimal 5 kali susuan. 5 kali susuan itu bukan 1 kali nyedot, 2 kali nyedot, 3 kali nyedot kemudian bagian dari setelah itu menjadi ibu susuan, bukan. Tapi dia menyusu ke ibu tadi 1 kali sampai dia kenyang. Setelah itu dia lepaskan, kemudian dia lapar lagi, kemudian dia menyusu lagi ke ibu tadi sampai 5 kali, baru kemudian bisa menjadi ibu susuan. Ya. Kemudian saudari-saudari sesusuan itu juga bisa menjadi bagian dari mahram. Ya. Wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatukum allati arda'nakum akhwatukum minar radha'ah wa ummahatun nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Kemudian mertua-mertua kita itu juga bagian dari mahram. Jadi kalau misalkan kita menikah dengan seorang wanita, ibu dari istri kita itu merupakan mahram kita. Atau ummahat-ummahat, ibu-ibu menikah dengan suami, kemudian bapaknya suami itu merupakan mahram. Atau kalau misalkan ada orang yang dia menikah dengan janda, kemudian dia punya anak perempuan, maka anak perempuannya ini juga bisa menjadi mahramnya. Kemudian tidak boleh kita menikahi adik kakak, ya, adik kakak kandung ini tidak boleh dinikahi bersama-sama, ya, kecuali apa-apa yang telah lalu. Ini diantara mahram-mahram yang harus kita perhatikan, ya. Jadi kalau misalkan ada di luar itu, maka bisa jadi itu bukan mahram kita, bisa jadi mahram kita, ya. Maksudnya bisa jadi bukan mahram kita, bisa jadi mahram kita bagaimana, Ustaz? Misalkan tadi di dalam ayat disebutkan yang menjadi mahram kita itu adalah ibu susuan. Ternyata di situ ada turunan-turunannya. Karena mahram dari sisi susuan atau dari radha'ah itu hampir mirip dengan mahram dari nasab. Berarti kalau mahram ibu susuan kita menjadi mahram kita, anak-anak beliau yang perempuan itu juga menjadi mahram kita, seperti itu. Atau ibu dari ibu susuan kita itu juga bisa menjadi mahram kita. Itu kan tidak disebutkan dalam ayat, begitu. Kemudian ada beberapa orang yang selama ini dianggap oleh kaum muslimin bagian dari mahram padahal bukan mahram. Misalkan contohnya apa, Ustaz? Sepupu itu bukan mahram. Atau misalkan alhamyu itu adalah ipar, ya. Ipar itu juga bukan bagian dari mahram. Makanya tidak boleh kalau misalkan kita memiliki kakak ipar atau ada ipar, kemudian pada saat hari raya kemudian kita ketemu, salaman dan saling bersentuhan, ini tidak boleh. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW memberikan satu peringatan yang cukup tegas. Beliau mengatakan alhamyu mautun. Ipar itu seperti kematian. Kematian. Baik, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, ini kalau kita berbicara tentang halal bihalal, sekali lagi ini bagian dari tradisi, bagian dari bentuk ekspresi kebahagiaan di bulan suci di hari raya Idul Fitri yang boleh untuk kita lakukan selama tidak ada unsur-unsur kemaksiatan di dalamnya. Dan kalau kita melihat dari sejarah halal bihalal yang pernah saya baca, halal bihalal itu adalah tradisi yang sudah ada sejak zaman awal-awal kemerdekaan, Pak Bu, ya. Di antara pencetusnya itu ada seorang tokoh dari Nahdlatul Ulama namanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pada tahun 1948 beliau mengusulkan kepada Presiden Soekarno supaya diadakan acara halal bihalal setelah hari raya Idul Fitri untuk mencairkan suasana di antara elit politik yang pada waktu itu sedang ribut, cakar-cakaran, ya, sedang musuh-musuhan, supaya mereka itu jadi akur, supaya mereka itu jadi baik. Makanya kalau kita melihat di antara tujuan diadakannya acara halal bihalal itu kan membuat orang yang awalnya ribut jadi rukun, ya, supaya saling memaafkan, ya, seperti itu. Kemudian di antara hal lain yang harus kita perhatikan kalau kita mengadakan acara halal bihalal, jangan sampai kita ini memiliki satu mindset bahwa memaafkan itu lebih baik
atau hanya boleh dilakukan pada saat hari raya Idul Fitri atau pada saat halal bihalal saja? Nah, tentunya ini adalah satu mindset yang salah. Karena di antara hal yang diperintahkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, ketika kita memiliki dosa atau memiliki salah terhadap saudara kita atau teman kita, fatahallallah, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersegera minta dihalalkan. Rasulullah menyuruh kita untuk segera minta maaf. Jadi jangan sampai ya kita memiliki mindset kalau kita mau minta maaf itu harus di acara halal bihalal atau pada saat hari raya Idul Fitri saja. Yang lebih baik atau yang lebih tepat adalah kalau kita memiliki salah segera minta maaf, bukan menunggu momen hari raya Idul Fitri atau menunggu momen halal bihalal. Bisa difahami ya? Baik, sekali lagi, halal bihalal itu bagian dari urf atau tradisi untuk mengekspresikan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Dan kalau kita melihat dari hikmah yang bisa kita ambil dengan adanya acara halal bihalal, di antara hikmah yang bisa kita dapatkan atau bisa kita ambil adalah melalui acara ini bisa menjadi tempat untuk saling bersilaturahim dan saling sila ukhuwah. Nah, ini harus kita tahu perbedaan antara silaturahim dengan sila ukhuwah. Karena ada sebagian di antara kaum muslimin yang dia memahami silaturahim dengan pemahaman yang tidak benar atau kurang tepat. Ya. Karena kalau kita melihat dari sisi makna, silaturahim itu kan diambil dari kata silatun dan ar-rahim. Silah itu artinya menghubungkan atau menyambung. Ar-rahim itu artinya rahim. Rahim seorang ibu, rahim seorang perempuan, rahim seorang wanita. Makanya silaturahim itu artinya menyambung hubungan kerahiman atau menyambung hubungan kekerabatan, menyambung hubungan orang-orang yang memiliki nasab. Itu silaturahim, menyambung hubungan orang-orang yang masih memiliki nasab atau menyambung hubungan kekeluargaan, menyambung hubungan kekerabatan. Dan kalau kita melihat Imam An-Nawawi, salah seorang ulama Syafi'iyah, beliau ketika menjelaskan apa itu makna silaturahim di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan silaturahim itu adalah al-ihsanu 'alal aqarib. Beliau membatasi kalimat al-ihsanu 'alal aqarib, berbuat baik kepada al-aqarib, berbuat baik kepada karib kerabat, berbuat baik kepada orang-orang yang masih memiliki hubungan nasab atau kekeluargaan. Ala hasabi halil wal mausul, sesuai dengan keadaan orang yang menyambung dan orang yang disambung. Fataratan takunu bil mal, wataratan takunu bi al khidmah, wataratan takunu bi ziyarah. Terkadang silaturahim itu bisa dilakukan dalam bentuk memberi hadiah, memberi harta, memberi uang, itu bagian dari silaturahim. Wataratan takunu bil khidmah, terkadang bisa dilakukan dalam bentuk kita memberikan pertolongan. Wataratan takunu bi ziyarah, dan terkadang silaturahim itu bisa dilakukan dalam bentuk saling ziarah, saling berkunjung. Itu bagian dari silaturahim. Tapi sekali lagi beliau membatasi dengan makna atau dengan kalimat al-ihsanu 'alal aqarib, berbuat baik terhadap aqarib dengan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Jadi kurang tepat kalau seandainya ada orang berkunjung ke rumah tetangganya, berkunjung ke rumah temannya, berkunjung ke rumah kawannya, kemudian disebut dengan silaturahim. Yang tepat itu disebut dengan silah ukhuwah, menyambung ukhuwah Islamiyah, menyambung hubungan persaudaraan kaum muslimin. Ya. Ustadz, kenapa kita perlu mengetahui perbedaan antara silaturahim dengan silah ukhuwah? Iya, ini sangat penting. Kenapa? Karena jangan sampai kita ini salah membawa dalil, baik itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah, yang berisi tentang keutamaan orang-orang yang menyambung silaturahim, kemudian kita bawa ke ranah menyambung sila ukhuwah. Karena ada sebagian orang yang dia menggunakan dalil pentingnya silaturahim, fadilahnya silaturahim, keutamaan silaturahim dibawa ke ranah kalau kita berkunjung ke rumah teman, berkunjung ke rumah tetangga, berkunjung ke rumah sahabat. Nah, ini kurang tepat. Ya. Kenapa? Karena konteks fadilah yang Allah Ta'ala berikan untuk orang-orang yang dia menyambung silaturahim adalah ketika dia menyambung hubungan antara dia dengan kerabatnya,
antara dia dengan saudaranya, antara dia dengan orang-orang yang memiliki nasab. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan kalau kita mau menyambung silaturahim. Di antaranya apa Ustaz? Di antaranya yang pertama, kalau kita mau menyambung silaturahim, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menawarkan pahala surga. Coba bayangkan Bapak dan Ibu yang Allah taala muliakan. Satu amalan yang selama ini kita anggap remeh, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi orang-orang yang mau mengerjakannya. Allah akan memberikan pahala surga. Nanti bisa dibaca di surat Ar-Ra'd ayat ke-21, 22 dan 23. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menyambung hubungan yang harusnya mereka sambung, maksudnya adalah hubungan kekerabatan atau hubungan persaudaraan, wa yakhshawna rabbahum, dan orang-orang yang dia takut dengan Rabb-nya, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna su'al hisab, dan orang-orang yang dia takut dengan hisab yang buruk. Di ayat yang ke-23 ditutup dengan kalimat ulaika lahum uqbaddar. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kesudahan yang baik, kata Allah. Nah, kesudahan yang baik ini apa Ustadz? Dijelaskan di ayat setelahnya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jannatu adnin, mereka akan masuk ke dalam surga, yadkhulunaha, masuk ke dalamnya. Mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Adn, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, bersama dengan bapak-bapak mereka yang soleh, bersama dengan istri-istri mereka yang soleh, bersama dengan anak-anak mereka yang soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung. Allah memberikan pahala yang luar biasa besar kalau kita ini mau menyambung hubungan antara kita dengan bapak ibu kita, hubungan antara kita dengan adik dan kakak kita, hubungan antara kita dengan anak-anak kita, dengan ponakan-ponakan kita, dengan pak budi kita. Ini pahala yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan, dan apa yang Allah taala jelaskan dikuatkan oleh Nabiullah Muhammad SAW di dalam hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat tentang satu amalan yang bisa membuat beliau masuk ke dalam surga? Ini pertanyaan yang cerdas ini. Beliau bertanya tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Maka Nabi SAW kemudian menjawab dengan jawaban, satu, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Kamu beribadah kepada Allah dan jangan pernah melakukan perbuatan syirik. Wa tuqimus shalah, kemudian dirikanlah salat, wa tu'tiyaz zakah, dan tunaikanlah zakat. Dan ternyata Bapak dan Ibu yang Allah taala muliakan, poin keempat yang disebutkan oleh Nabi SAW itu bukan puasa, bukan haji, atau bukan sedekah. Tapi poin yang disebutkan oleh Nabiullah Muhammad SAW yang keempat adalah watasilur rahim, dan sambunglah silaturahim, sambunglah hubungan kekeluargaan, sambunglah hubungan kekerabatan. Ini pentingnya kita menyambung silaturahim dengan saudara-saudara kita, dengan kerabat-kerabat kita. Makanya Allah selain memberikan keutamaan yang begitu besar kalau kita mau menyambung silaturahim, Allah juga memberikan ancaman yang tegas melalui lisan Rasulullah SAW kalau kita memutus hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Karena Allah itu menciptakan kita, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dengan tuntutan atau dengan kewajiban, bukan hanya sekedar hablum minallahnya kita perbaiki, tapi hablum minan nasnya juga harus baik. Tidak bisa orang itu hubungan antara dia dengan Allah baik, tapi hubungan sosialnya tidak baik. Hubungan antara dia dengan tetangga, hubungan antara dia dengan keluarga, hubungan antara dia dengan teman atau dengan kawan, ini dua-duanya harus baik. Dan Rasulullah SAW juga pernah langsung memberikan contoh bagaimana ada seorang sahabiyah yang hidup di zaman beliau, zaman Nabiullah Muhammad SAW, yang Masya Allah ibadah antara dia dengan Allah luar biasa. Salat malamnya tidak pernah tertinggal, puasa sunnahnya selalu dia kerjakan. Ini ceritanya di zaman Nabi SAW ada seorang perempuan yang dia meninggal dunia. Para sahabat itu mengira bahwa perempuan ini itu pasti masuk ke dalam surga karena ibadahnya luar biasa.
Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasul, fulanah itu kalau malam hari mengerjakan sholat malam, siang harinya itu dia mengerjakan puasa sunnah, tapi lisannya wahai Rasul itu tidak bisa dijaga, dia selalu menyakiti tetangganya. Maka Nabiullah Muhammad SAW kemudian mengatakan, la khaira fiha hiya finnar, tidak ada kebaikan untuknya, dia masuk ke dalam neraka. Coba bayangkan, ini seorang abidah, seorang ahli ibadah perempuan yang hubungan antara dia dengan Allah luar biasa bagus, tapi ternyata hubungan antara dia dengan lingkungan, dengan tetangga tidak baik. Ini ancaman yang Rasulullah SAW jelaskan, kalau dia tidak baik dengan tetangga saja, dia bisa masuk ke dalam neraka loh. Apalagi kalau seandainya ada seorang muslim atau muslimah dengan keluarga dekatnya tidak baik, dengan bapak ibunya tidak baik, dengan pak de budenya tidak baik, dengan anak-anaknya tidak baik, dengan kakak adiknya tidak baik, dengan ashabul usul, keluarga-keluarga yang inti atau keluarga-keluarga yang pokok itu tidak baik. Tentunya ancamannya jauh lebih tegas. Lewong dengan tetangga saja diancam seperti itu, apalagi kalau seandainya dia berani bentak ibunya, dia berani durhaka dengan bapaknya atau ibunya, dia tidak baik dengan pak de budinya, dengan keluarganya. Ya. Nah, sayangnya adalah banyak di antara kita, terus terang saja, kita akui saja nih, banyak di antara kita itu kalau dengan teman Pak Bu, ya Allah, Masya Allah luar biasa, setiap hari chattingan, sepekan sekali minimal bisa telepon-teleponan. Kalau ketemu dengan temannya royalnya luar biasa, ayo pengen makan apa, tak traktir. Tapi kalau dengan bapak ibunya jarang chattingan, jarang telepon-teleponan, jarang ketemu. Dengan pak de budenya kadang nggak serawungan. Dengan adik dan kakaknya hubungan yang tidak baik. Harusnya sebelum kita baik kepada orang lain, orang yang pertama kali kita baiki Pak Bu, yang Allah Ta'ala muliakan, harusnya itu orang tua kita. Sebelum kita memberikan hadiah kepada orang lain, kita sudah pernah memberikan hadiah untuk bapak ibu kita ataukah belum? Kita sudah pernah memberikan hadiah untuk adik dan kakak kita ataukah belum? Kita sudah baik dengan Pak de bude, dengan anak-anak kita ataukah belum? Jangan sampai keluarga terdekat kita, keluarga inti kita belum pernah mendapatkan perlakuan yang baik dari kita, tapi kita sendiri dengan teman-teman, dengan orang yang hubungannya itu jauh, kita bisa royal, kita bisa baik. Harusnya mereka yang pertama kali mendapatkan kebaikan kita dulu. Ini musibah, ya, musibah yang ada di antara kaum muslimin. Dan ini jujur seperti itu nggih, ya. Kalau kita pulang ke rumah orang tua rak nggo apa-apa, ya, balike nggo klopo, nggo beras, nggo roti, ya, kabeh saisi omah digowo. Kadang seperti itu. Tapi kalau kita sama teman, royalnya luar biasa. Ketemu dengan teman ngasih hadiah, jajak dan lain sebagainya. Tapi dengan keluarga dekat, dengan keluarga inti, kita jarang seperti itu. Nah, sekali lagi ancaman yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW kepada orang-orang yang dia memutus silaturahim, Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang mulia, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Rasul mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang dia memutus silaturahim, orang-orang yang dia memutus hubungan kekerabatan, orang-orang yang dia memutus hubungan dengan saudara-saudaranya. Ini ancaman tegas yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Ini diantara faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kalau kita mau menyambung hubungan silaturahim dengan karib kerabat kita, adalah Allah akan mudah memberikan pertolongan untuk kita, Pak Bu. Baik itu pertolongan secara langsung dari Allah atau pertolongan melalui wasilah atau perantara orang lain. Dan ini diantara kunci yang dipegang oleh Nabiullah Muhammad SAW agar beliau bisa ditolong oleh Allah. Rasul itu termasuk di antara orang yang benar-benar menjaga hubungan kekerabatan antara beliau dengan keluarga-keluarganya, bahkan dengan keluarga yang masih kafir sekalipun. Itu dipegang oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika Nabi itu pertama kali mendapatkan wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan kelima, ketika beliau sedang bertahannuts, beliau sedang beruzlah di Gua Hira, kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, dan beliau akhirnya ketakutan, pulang ke rumah dalam keadaan menggigil, pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Beliau berkata kepada istri beliau, Ibunda Khadijah, zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu raw. Kemudian Ibunda Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW sehingga hilanglah rasa takutnya, hilanglah gemetarannya.
Fa akhbaruhal khabar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa yang baru saja beliau alami kepada istri beliau Ibunda Khadijah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, "Fa inni khasyitu ala nafsi." Sungguh aku takut dengan keadaan diriku. Saya takut kalau saya itu celaka, kata beliau. Kemudian istri beliau Ibunda Khadijah berkata kepada suaminya yang tercinta, "Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada." Tidak, demi Allah wahai suamiku, Allah tidak akan menghinakanmu, Allah tidak akan mencelakakanmu. Kenapa? Karena di antara alasan yang disampaikan oleh Ibunda Khadijah, beliau mengatakan li'annaka tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Karena selama ini engkau termasuk orang-orang yang menyambung silaturahim, engkau termasuk di antara orang-orang yang mudah untuk membantu atau menolong, dan selama ini engkau adalah orang yang memberi makan orang-orang yang tidak punya, membantu orang-orang yang tidak punya. Maka Ibunda Khadijah memberikan kabar gembira, memberikan nasihat kepada Nabi SAW agar jangan khawatir atau jangan takut, karena beliau selama ini adalah orang-orang yang menyambung silaturahim. Allah pasti akan menolong beliau, dan ini terbukti. Rasulullah SAW, Pak Bu yang Allah Ta'ala muliakan, beliau itu kan ditinggal mati bapaknya Abdullah ketika beliau masih berada di dalam kandungan usia 6 bulan. Setelah beliau lahir usia 6 tahun, ibunya meninggal. Kemudian beliau dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai berusia 8 tahun. Ternyata di usia 8 tahun kakek beliau meninggal dunia, Abdul Muthalib. Kemudian beliau itu diasuh oleh pamannya Abu Thalib dari usia 8 tahun sampai beliau dewasa atau menikah. Itu berapa puluh tahun itu Rasulullah SAW hidup bareng dengan paman beliau. Ya. Makanya ketika di awal-awal dakwah kenabian, Rasulullah SAW itu diangkat menjadi seorang nabi. Ketika nabi itu mendapatkan gangguan, diancam oleh orang-orang kafir Quraisy, yang pertama kali pasang badan siapa? Yang pertama kali pasang badan melindungi Rasulullah SAW itu adalah keluarga beliau. Termasuk diantaranya adalah paman beliau Abu Thalib, yang pada waktu itu masih kafir. Yang pada waktu itu beliau kondisinya adalah kafir, nggak masuk Islam. Ya. Abu Thalib yang pertama kali pasang badan, kalau ente berani ganggu ponakanku, ente akan bermasalah sama saya. Bahkan seluruh keluarga besar. Ya. Abu Thalib menjadi pembela Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW itu baru diganggu, mendapatkan ancaman pembunuhan, bahkan mau dibunuh itu setelah paman beliau meninggal dunia, yaitu Abu Thalib. Dan para mu'arrikh, para sejarawan Islam itu mereka menyebut tahun di mana paman beliau meninggal dunia, Abu Thalib meninggal dunia, itu disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Karena di tahun itu Rasulullah SAW benar-benar merasakan kesedihan yang sangat. Beliau ditinggal mati oleh paman beliau Abu Thalib, dan istri beliau yang tercinta Ibunda Khadijah juga meninggal dunia. Begitu. Jadi Rasulullah SAW selama ini beliau selalu menjaga hubungan dengan kerabat-kerabat beliau, baik itu dengan yang masih muslim ataupun dengan orang-orang yang kafir. Ya. Dan logikanya seperti itu, Pak Bu. Kalau kita, Pak Bu yang Allah Ta'ala muliakan, itu dengan keluarga kita itu serawungannya baik, komunikasinya baik, rajin silaturahim, kemudian kita punya masalah, datang ke mereka minta tolong, kira-kira mereka mau membantu menolong nggak? Insya Allah mereka akan mudah untuk menolong dengan tangan, kalau kita hubungan antara dengan mereka baik. Tapi kalau kita nggak pernah ziarah, nggak pernah silaturahim, nggak pernah serawungan, nggak pernah telepon-teleponan, nggak pernah ngechat, tiba-tiba punya masalah, datang ke rumah Pak D, bilang, Pak D saya pengen utang 10 yuto, kira-kira dikasih nggak? Ya nggak mungkin, ya males ngasih. Silaturahim nggak pernah, komunikasi nggak pernah, hubungan dengan Pak Dibuni tidak baik, tiba-tiba datang ke rumah minta tolong. Ya. Dengan kawan pun juga seperti itu, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan teman pun seperti itu. Kalau kita nggak baik dengan mereka, ya mereka akan males nolong kita. Tapi kalau kita baik dengan keluarga, baik dengan teman, baik dengan tetangga atau kawan, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita, baik itu secara langsung ataupun melalui wasilah atau perantara orang-orang tadi. Begitu. Ini diantara hikmah kalau kita mengamalkan silaturahim. Kemudian hikmah yang lain apa Ustaz? Hikmah yang lain adalah diantara hikmah silaturahim itu bisa menambah
umur dan menambah rezeki. Bisa menambah umur dan bisa menambah rezeki. Kalau Bapak dan Ibu yang Allah Ta'ala muliakan pernah membaca kitab Adabul Mufrad tulisan Imam Al-Bukhari, ada satu bab yang khusus membahas tentang silaturahim. Termasuk keutamaan ini dibahas di kitab tersebut, yaitu Allah akan menambah rezeki, Allah akan menambah umur atau usia orang-orang yang dia menyambung silaturahim. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang mulia, "Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala pengen ditambah rizkinya, ditambah umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung hubungan kekerabatan atau menyambung hubungan silaturahim. Rawahul Bukhari. Nah, di sini para ulama, Bapak dan Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan bertambahnya umur dan bertambahnya rezeki di sini ini hanya bertambah dari sisi barokah atau keberkahan. Jadi umur kita dari sisi kuantitas atau jumlah itu tetap sama, yang bertambah adalah keberkahannya. Mungkin umur yang Allah Ta'ala tetapkan, Allah Ta'ala berikan itu 70 tahun. Tapi dengan usia 70 tahun itu Allah menjadikan umur kita menjadi umur yang berkah. Masih ingat nggih? Apa itu makna dari berkah tadi? Berkah itu diantara maknanya apa? Bertambahnya kebaikan. Semakin bertambah umur kita, semakin bertambah kebaikan yang kita lakukan. Itu namanya umur yang berkah. Begitu. Atau mungkin rezeki yang Allah Ta'ala berikan itu sama jumlahnya, tapi dengan rezeki yang jumlahnya sama tadi, Allah memberikan keberkahan di harta kita, Allah memberikan keberkahan di rezeki yang kita dapatkan. Ini diantara makna yang pertama. Ada yang mengatakan bertambahnya umur dan bertambahnya rezeki di sini adalah bertambah dari sisi jumlah dan kuantitas. Umurnya ya benar-benar bertambah, rezekinya benar-benar bertambah kalau kita mau menyambung silaturahim. Dan mungkin kalau kita mau melihat realitanya memang seperti itu nih. Kalau kita ziarah, berkunjung ke rumah saudara, ke rumah karib kerabat, itu kan kalau kita berkunjung minimalnya dapat wedang teh, dapat air putih, itu bagian dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Atau kadang pulangnya dikasih oleh-oleh, itu bagian dari rezeki. Seperti itu. Hadza wallahu taala alam bisawab. Baik, sekali lagi kita kembali ke halal bihalal tadi. Di antara mungkin hikmah dari adanya acara halal bihalal adalah sebagai bentuk silaturahim kita kepada keluarga-keluarga kita, kemudian sila ukhuwah dengan teman-teman kita, dengan tetangga-tetangga kita. Kemudian di antara hikmah dari acara halal bihalal tadi itu adalah sebagai media kita, sebagai wasilah untuk saling memaafkan. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, saya mau flashback ini dari ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan selama bulan Ramadan. Di antara ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan, baik itu yang wajib maupun sunnah selama Ramadan, itu adalah ibadah puasa Ramadan dan ibadah sholat malam. Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang dia mengerjakan puasa Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini ibadah yang kita kerjakan siang hari. Di malam harinya Rasulullah SAW menyebutkan, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang dia mengerjakan qiyam Ramadan, salat tarawih, salat tahajud, imanan wahtisaban dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, yang harus kita pahami Bapak dan Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, dosa-dosa yang akan Allah Subhanahu wa taala ampuni ketika kita mengerjakan ibadah-ibadah tadi, itu adalah dosa-dosa yang kaitannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dosa yang memiliki hubungan atau keterikatan antara kita dengan manusia atau antara kita dengan anak Adam. Karena cara supaya Allah itu mengampuni dosa-dosa kita yang kita lakukan karena kita telah zalim sama orang lain adalah dengan cara kita meminta maaf kepada mereka, atau dengan cara kita minta ridhonya mereka, atau dengan cara kita meminta keikhlasan mereka dari maksiat atau kezaliman yang kita lakukan.
Maka jangan jangan kepedean kalau misalkan kita telah mengerjakan ibadah di bulan Ramadan, kemudian selesai Ramadan kita merasa seperti bayi yang baru dilahirkan, putih, bersih, nggak punya dosa, nggak punya maksiat. Belum tentu, karena bisa jadi ada dosa-dosa yang kita kerjakan karena kita zalim kepada orang lain, kita zalim kepada manusia, kita zalim kepada saudara, zalim kepada tetangga. Nah, cara supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita minta maaf kepada mereka. Dan inilah pentingnya kita meminta maaf, kita meminta diikhlaskan, kita minta ridho kepada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang kita zalimi. Nah, salah satu cara itu adalah dengan tadi saling memaafkan ketika kita bersilaturahim, saling memaafkan kalau kita jaluk bala tadi halal bihalal ke rumah saudara atau ke rumah tetangga, begitu. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Islam itu adalah agama yang sempurna. Bahkan dalam urusan memaafkan itu Allah Subhanahu wa taala melihat dari dua sisi. Dari sisi orang yang dizalimi dan dari sisi orang yang berbuat zalim. Dari sisi orang yang berbuat zalim, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang yang zalim untuk minta maaf. Allah memerintahkan orang-orang yang zalim, yang berbuat maksiat untuk minta maaf kepada orang yang dizalimi. Dari sisi orang yang dizalimi, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang-orang yang dizalimi untuk memberi maaf, untuk memaafkan kesalahan orang-orang. Dan ini yang sangat berat. Ini jauh lebih berat ini, ya. Saking pentingnya memberi maaf, Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan fadilah yang luar biasa besar kalau kita ini mau menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang mudah memaafkan. Salah satunya adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat, mungkin nanti bisa dikerusak ya, antara 122 123 atau 123 124, nanti bisa dicek. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Kata Allah, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bersegeralah kalian menuju surganya Allah yang luasnya itu seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang-orang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan di dalam ayat ini? Ternyata Allah tidak menyebutkan orang yang bertakwa di sini hanya sebatas orang yang sholat wajib, orang yang mengerjakan zakat, orang yang mengerjakan puasa, tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ini, orang-orang yang bertakwa yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga adalah yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang dia berinfak, orang-orang yang dia bersedekah fis sarra'i wad dharra, baik itu dalam keadaan lapang, dalam keadaan dia punya uang, dalam keadaan dia kaya raya, wad dharra, ataupun dalam keadaan susah, dalam keadaan dia miskin, dalam keadaan dia tidak punya uang. Wal kadhiminal ghaidha, dan yang kedua adalah orang-orang yang dia mampu untuk menahan amarahnya, kata Allah. Dan yang ketiga adalah wal 'afina 'anin nas, dan orang-orang yang dia mau untuk memaafkan kesalahan manusia. Jadi ternyata salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa yang nantinya akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga adalah orang-orang yang dia memiliki sifat pemaaf. Makanya memaafkan ini adalah sifat atau karakter yang sangat penting yang harusnya dimiliki oleh setiap muslim, setiap orang, ya. Rasulullah SAW, Pak Abu yang Allah Ta'ala muliakan, itu pernah suatu ketika didatangi oleh seseorang. Orang ini dia punya pembantu, dia punya khadimah. Pembantunya ini itu sering berbuat salah. Jadi kalau dikongkon, disuruh itu sering salah. Sehingga sahabat ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, berapa kali saya harus memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh pembantu saya?" Apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "U'fu anhu fi kulli yaum 70 marrah." Maafkanlah dia meskipun setiap hari dia mengerjakan kesalahan sampai dengan 70 kali.
Kalau dia salah 5 kali, 10 kali, itu masih layak untuk dimaafkan. Bahkan kalau seandainya dia mengerjakan kesalahan sampai 70 kali, dimaafkan. Ini perintah Nabi kepada orang-orang yang dia tidak memiliki hubungan apapun dengan kita. Rasul menyuruh kita untuk memaafkan sampai dengan 70 kali. Apalagi dengan orang-orang yang masih memiliki hubungan nasab, dengan orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Makanya kalau misalkan ada di antara kita Pak Bu yang Allah Ta'ala muliakan, kita masih punya bapak ibu kok salah, mereka salah misalkan bikin kita jengkel, maafkan ya. Kalau misalkan kita punya Pak De Bude pernah salah sama kita, pernah gunjing kita, pernah zalim sama kita, maafkan. Kalau kita punya adik, punya kakak dulunya pernah salah sama kita, pernah ngerasani kita, pernah melakukan kezaliman kepada kita, maafkan ya. Dan Rasulullah SAW itu memberikan keutamaan yang luar biasa besar kepada orang-orang yang dia memiliki sifat pemaaf. Di antaranya apa Ustaz? Di antaranya yang pertama, kalau kita mudah memaafkan orang Pak Bu, itu Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi bukan kalau kita ini mudah maafkan, itu Allah akan menghinakan kita, tidak salah. Ternyata Allah itu akan mengangkat derajat kita dengan sifat maaf kita. Apa kata Nabi SAW? Rasulullah SAW beliau mengatakan, ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa izzan. Rasul mengatakan, ma naqasat shadaqatun min malin, sedekah kata Nabi itu tidak akan membuat harta kita berkurang. Wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa izzan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan sesuatu kepada orang-orang yang dia memiliki sifat maaf illa izzan, kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan untuknya. Allah akan angkat derajatnya, Allah akan angkat martabatnya. Ini kalau kita memiliki sifat pemaaf. Kemudian yang kedua, kalau kita memiliki sifat maaf, di antara keutamaan yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW adalah selain Allah memasukkan kita ke dalam surga, Allah juga memberikan kita kesempatan, mempersilahkan kita untuk memilih bidadari mana saja yang kita inginkan. Ini Bu ya, jangan iri ya Bu ya. Ya, Rasul SAW beliau bersabda dalam hadis yang mulia, man kadzama ghaidhan wa huwa yastati'u an yunafidahu da'ahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a. Kata Nabiullah Muhammad SAW, barang siapa yang dia menahan amarahnya padahal dia mampu untuk meluapkan amarah tersebut, dia memilih untuk menahan, bersabar, da'ahullahu ta'ala yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq, maka Allah pada hari kiamat nanti akan memanggil namanya di hadapan seluruh makhluknya, hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kesempatan untuk memilih bidadari mana saja yang dia inginkan. Ini keutamaan yang kedua yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga, di antara keutamaan orang-orang yang memiliki sifat pemaaf yang dia lapang dada adalah ternyata orang yang kuat kata Nabi itu bukan orang yang dia menang dalam gulat atau menang dalam panco atau menang atau kuat angkat barbel, tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan laisa syadidu bisur'ah, innama syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang dia menang di dalam gulat kata Nabi. Akan tetapi orang yang kuat kata Rasulullah SAW adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yaitu orang-orang yang dia bisa menguasai dirinya ketika dia dalam keadaan marah. Orang-orang yang dia masih bisa sabar, orang-orang yang dia masih bisa memaafkan ketika dia sedang marah, ketika dia sedang didolimi. Itu diantara makna atau pengertian orang yang kuat menurut Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat pemaaf. Rasulullah itu adalah orang yang sangat pemaaf. Bahkan pemaafnya Nabi itu bukan hanya sekedar beliau memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang Muslim, tidak. Termasuk kesalahan yang dilakukan oleh orang kafir sekalipun, Rasulullah SAW memaafkan mereka. Makanya Ibunda Aisyah ketika ditanya oleh seorang sahabat tentang akhlak Rasulullah SAW, Ibunda Aisyah mengatakan, lam yakun fahishan wala mutafahishan. Rasul itu bukan orang yang keji dan orang yang membalas kekejian dengan kekejian. Wala sakhaban fil aswaq, dan beliau bukan orang yang suka berteriak-teriak di tengah pasar.
Beliau itu kalau ngomong kalem, tenang, bukan orang yang kalau ngomong itu teriak-teriak, ya, nggak ada manfaatnya, teriak-teriak nggak jelas, ya. Wala yajzi as-sayyi'ata bis-sayyi'ah. Dan beliau bukan orang yang membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfahu. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Dan kalau kita membaca sirah nabawiyah, sirah Nabi itu Masya Allah banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita dapatkan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemaaf, Pak Bu. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya yang bisa kita ambil gitu. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah Rasul itu lagi jalan bersama dengan beberapa orang sahabat. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki Badui yang dia menghampiri Nabi, kemudian menarik kerah baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki Badui ini mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini mimma lilladzi 'indak." Wahai Muhammad, tolong berikan uang yang kamu punya. Coba bayangkan, ini Rasul, manusia yang paling mulia, seorang kepala negara, presiden lah ibaratnya seperti itu, nggih. Itu beliau tiba-tiba didatangi oleh orang yang nggak jelas, kerahnya ditarik sampai memerah, dibentak-bentak, tapi Rasul nggak marah. Beliau sabar, beliau tersenyum, padahal para sahabatnya beliau itu sudah gregetan, ada yang pengen mukul, bahkan ada yang pengen menebas kepalanya, ya, seperti itu. Rasulullah sabar, beliau tersenyum, kemudian beliau berkata kepada salah seorang sahabatnya, tolong berikan apa yang diminta oleh laki-laki ini, ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam perang Uhud. Perang Uhud itu kan salah satu di antara periode atau masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam kondisi yang sangat berat. Kenapa? Karena beliau di perang Uhud itu beliau kehilangan sampai 70 orang sahabat Nabi. Bahkan paman beliau yang bernama Hamzah itu meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pelipisnya berdarah, giginya ada yang tanggal, bahkan ada yang mengatakan beliau pingsan beberapa kali. Tapi coba Bapak dan Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, setelah selesai perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Dan beliau berdoa kepada Allah bukan melaknat orang-orang kafir, bukan minta supaya Allah itu menghancurkan mereka, tidak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada para sahabatnya, dulu banyak di antara para rasul, dulu banyak di antara para nabi yang mereka itu didolimi oleh kaumnya, yang mereka itu dianiaya oleh kaumnya, tapi kemudian mereka mengangkat tangannya dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamuna. Ya Allah, ampunilah kaumku fa innahum la ya'lamuna. Sesungguhnya mereka tidak tahu atas apa yang mereka kerjakan. Coba bayangkan Pak Bu yang Allah Ta'ala muliakan. Ini Rasul, beliau dianiaya, beliau mau dibunuh, tapi beliau masih sempat memaafkan kesalahan orang-orang yang mau membunuhnya. Nah pertanyaannya adalah, selama ini kalau kita punya saudara, kalau kita punya tetangga atau punya kawan, kita ini pernah dizolimi sejauh mana toh? Pernah nggak kita ini ditusuk pakai pisau? Pernah nggak sih kita itu dicubit sampai mungkin memerah? Pernah nggak sih kita itu dipukul atau mungkin digampar misalkan? Sampai-sampai kita kalau punya teman atau saudara yang berbuat salah ke kita, kemudian kita tidak mau memaafkan kesalahan mereka, ya. Pernah nggak sih ibu kita atau bapak kita itu mukul kita atau mungkin sampai membuat kita dipukuli sampai sakit? Pernah enggak? Mungkin ibu kita pernah marah sama kita atau pernah membuat kita jengkel, tapi nggak ada yang pernah seperti mendapatkan seperti perlakuan yang diterima oleh Rasulullah SAW, ya. Tapi beliau mau memaafkan. Beliau mau memaafkan, bahkan beliau mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang menzalimi beliau, ya. Kemudian di antara bentuk sifat maafnya Rasulullah SAW, Rasul itu Pak Bu yang Allah Ta'ala muliakan dalam perang Hunain. Perang Hunain itu adalah perang di mana Nabi SAW itu mendapatkan ghanimah yang sangat banyak sekali. Ada yang mengatakan Rasul itu mendapatkan ghanimah domba saja, ini domba dan kambing ini sampai 40.000 ekor jumlahnya. Yang bawa kalkulator nanti bisa dihitung sendiri nih. Nek satu ekor kambing itu 3 juta kali 40.000 berapa M itu, ya. Ontanya juga puluhan ribu, belum lagi emasnya, belum lagi peraknya. Sehingga Rasulullah SAW dalam perang Hunain beliau memberikan ghanimah yang sangat banyak sekali kepada para sahabatnya, khususnya sahabat-sahabat yang mereka masih mu'allaf,
sahabat-sahabat yang mereka baru masuk Islam. Salah satunya siapa Ustaz? Salah satunya ada sahabat Nabi yang bernama Hakim bin Hizam. Ya. Hakim bin Hizam itu diberikan Nabi ghanimah 100 ekor onta. Ya. Ada lagi Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan itu diberikan Nabi 100 ekor onta. Itu pun masih minta, Rasul, anakku durung entuk. Anak saya belum dapat. Dikasih 100 ekor onta lagi. Minta lagi tambahan, dikasih 100 ekor onta lagi. Berarti 300 ekor onta nih. Kalau 1 ekor onta hari ini harganya 50 juta. Mungkin betul 50 juta. Dikali 300 lah. Itu berapa miliar itu? Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW memberikan ghanimah yang begitu banyak kepada sahabat-sahabat Nabi yang baru masuk Islam, ternyata hal ini diperhatikan oleh sahabat-sahabat Ansor. Sahabat-sahabat Ansor. Kemudian mulailah ada kasak kusuk di antara mereka. Dan kejadian ini dimanfaatkan oleh orang-orang munafik. Salah satunya adalah Dzul Khuwaisir At-Tamimi, yang mana kemudian mereka, orang-orang munafik itu menyebarkan fitnah di kalangan para sahabat, khususnya sahabat Ansor. Ada di antara mereka yang mengatakan hadhihi kismatun ma'udila fiha. Ini adalah pembagian yang enggak adil, kata mereka. Ada yang mengatakan hadhihi kismatun la yuraddu biha wajhullah. Ini adalah pembagian yang tidak mengharapkan wajah Allah, pembagian yang tidak ikhlas, kata mereka. Maka Rasulullah SAW yang mengetahui ada sebagian di antara orang-orang munafik yang menyebarkan fitnah seperti ini, maka Rasulullah mengumpulkan sahabat Ansor. Rasulullah berkata kepada mereka, wa man ya'dil, kata Nabi, idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Siapa yang bisa adil kalaulah seandainya Allah dan Rasulnya itu sudah dianggap tidak adil lagi. Rahimallahu Musa, rahimallahu Musa, rahimallahu Musa, faqad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Sesungguhnya Musa alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang lebih banyak, dengan ujian yang lebih berat, fasabara, akan tetapi beliau bersabar. Jadi itulah di antara bentuk contoh-contoh bagaimana Rasulullah SAW itu beliau adalah pribadi yang sangat pemaaf sekali. Bahkan pemaafnya Nabi itu bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Muslim, kepada sebagian orang-orang kafir pun beliau seperti itu. Oleh karenanya jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sekali lagi ya, dari apa yang telah kami sampaikan ini, semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang lapang dada, orang-orang yang dia mudah memaafkan, bukan orang-orang yang pendendam, orang-orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Karena kata Allah, la yastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kata Allah enggak sama antara kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan, kata Allah. Wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan kalau seandainya kita membalas keburukan dengan kebaikan, orang-orang yang selama ini memiliki hubungan yang tidak baik dengan kita, orang-orang yang selama ini memusuhi kita, ka'annahu waliyyun hamim, maka mereka akan menganggap kita ini seperti teman yang dekat, seperti kekasih, seperti orang yang Masya Allah baik sama kita. Makanya di antara cara supaya hubungan kita dengan orang-orang yang selama ini gak baik dengan kita itu bisa menjadi lebih baik, itu adalah kita membalas keburukan mereka dengan kebaikan. Ziarah, ya, kasih hadiah, ya, tahadu tahabu, salinglah memberikan hadiah, tahabu, maka niscaya kalian itu akan saling menyayangi. Dan ini bisa dicoba. Kalau kita misalkan punya tetangga yang nggak baik, kasih hadiah. Kalau punya makanan kasih hadiah. Kalau punya, apalagi punya oleh-oleh, mungkin hari safar kasih hadiah. Kalau kita punya apalagi barang mungkin yang masih baik, dikasih hadiah, ya. Kalau kita punya apalagi sesuatu yang bermanfaat, silakan kasihkan ke. Insya Allah itu akan bisa membuat kita yang awalnya saling bermusuhan bisa menjadi saling mencintai, sehingga ukhuwah Islamnya di antara kaum muslimin itu bisa saling terbentuk, terwujudkan. Hadza wallahu taala a'lam bishawab. Baik, dan Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kalimat atau sikap atau tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah menerima amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan selama bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk di antara orang-orang yang istiqomah mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang selama ini kita rutinkan,
yang selama ini kita kerjakan di bulan Ramadan tetap kita istiqomahkan dan tetap kita lakukan setelah Ramadan selesai. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.